warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah li abwabal ilmi wa nural qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur nikmat, mari sama-sama kita mantapkan di kolbu kita. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rahmat karunia-Nya masih terus kita rasakan. Saat ini masih dapat mendatangi tempat yang mulia ini. Kita masih dapat mendatangi Baitullah ini, melaksanakan ibadah dan amal-amal soleh, bersilaturahim, dan melaksanakan kewajiban bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dicatat menjadi amal soleh buat kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya. Sehat semuanya Bunda? Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kesehatan kita selalu digunakan untuk ibadah dan amal soleh. Kajian kita pagi ini temanya tentang virus ria. Ini penyakit hati yang akan menghilangkan nilai-nilai ibadah dan amal soleh kita. Penyakit hati yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Karenanya kesempatan yang mulia ini kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon petunjuk pemahaman. Kita membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam tema kajian kita pada pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, di surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat ke-56, kita mendapatkan informasi yang Allah sampaikan kenapa Allah menciptakan kita manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bunda bisa lihat ayatnya di halaman pertama yang nomor 1. Ini informasi yang Allah sampaikan. Kenapa Allah menciptakan kita manusia? Ternyata tujuan Allah menciptakan kita adalah liya'budun, agar kita berta'abbudi, agar kita mengabdi kepada Allah, kita beribadah kepada Allah,
kita menyembah, menghambakan diri kita. Ibu sekalian, semakin hebat kita membudakkan diri kita kepada Allah, maka semakin mulia kita. Tapi kalau kita membudakkan diri kita kepada yang lain, maka semakin hina kita. Inti dari Allah menciptakan kita adalah agar kita menjadikan diri kita ini budaknya Allah. Dan semakin hebat kita membudakkan diri kita, semakin hebat kita beribadah. Semakin hebat kita mengabdi kepada Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Lah yang paling bertakwa itu adalah orang-orang yang hebat membudakkan dirinya kepada Allah. Orang nyenyak tidur di malam hari, kita bangun di sepertiga malam untuk bercinta dengan Allah. Siang hari banyak berpuasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kita basahi lisan kita dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Hidup kita terarah karena mengikuti alur yang diberikan petunjuk oleh Allah. Ada larangan dan ada perintah. Semakin kita tinggalkan larangannya, semakin kita laksanakan perintahnya, berarti kita semakin membudakkan diri kita kepada Allah. Menjadi budaknya Allah adalah kemuliaan, dan menjadi budak selainnya adalah kehinaan. Ini sebenarnya inti dari agama. Kenapa Allah menciptakan kita manusia? Ternyata kita untuk mengabdi kepada Allah. Dan kalau kita mengabdi kepada Allah, apakah itu untuk Allah? Tidak, benar. Itu buat kita. Sekiranya bangsa jin, bangsa manusia berkumpul bersama-sama melaksanakan sebuah kongres. Kemudian hasil kongresnya bersepakat, yuk sama-sama kita sembah Allah. Bangsa jin, bangsa manusia sepakat menyembah Allah. Tidak akan menambah ilmunya Allah. Atau sekiranya bangsa jin, bangsa manusia melaksanakan muktamar bersama, hasilnya yuk sama-sama kita jangan sembah Allah. Bangsa jin, bangsa manusia jangan sembah Allah. Itu tidak akan mengurangi ilmunya Allah. Jadi kalau kita bakti mengabdi ibadah kepada Allah, itu buat diri kita. Bukan untuk Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, sesungguhnya kalian yang butuh kepada Allah. Allahnya nggak butuh kita. Kalau kita sembah terus dengan hebat kita menyembah Allah, itu buat kita. Bukan untuk Allah. Apa yang mau Allah berikan kepada kita? Tentu kebahagiaan. Dan inilah tujuan dari agama yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, Allah memberikan sebuah batas. Allah memberikan sebuah syarat. Ketika kita mengabdi kepadanya, liya'budun, kita menyembah kepadanya, kita beribadah kepadanya. Coba lihat yang nomor 2, Bunda. Surah Al-Bayyinah, surah ke-98, ayat ke-5. Yang nomor 2 ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah tidak menyuruh kita untuk menyembah kecuali dengan keikhlasan. Mereka tidak disuruh agar menyembah Allah kecuali dengan keikhlasan, dengan kemurnian. Mukhlisina, syarat ibadahnya adalah ikhlas. Syarat ibadahnya adalah murni hati kita karena Allah dan untuk Allah. Dari rumah kita berangkat taklim ke masjid ini karena Allah dan untuk Allah. Kita sholat karena Allah dan untuk Allah. Apa saja amal kebaikan yang kita lakukan karena Allah dan untuk Allah. Kalimat yang menjadi penguat adalah Qul inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Lihat yang nomor 3-nya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini syarat yang Allah berikan. Ibadahnya mesti lillahi rabbil alamin. Salatnya mesti lillah, puasanya lillah, sedekahnya lillah, infaknya lillah, umrohnya lillah, hajinya lillah, tilawahnya lillah, semuanya mesti lillah. Kita makan lillah, kita tidur lillah, kita mandi lillah, kita bersolek lillah, semuanya lillah. Itu yang Allah mau. Kalau kemudian lillah semua dilakukan karena Allah, maka ada reward yang Allah berikan. Apa rewardnya? Tatmainnul qulub. Ada ketenangan jiwa. Ada ketentraman. Dan ini syarat ya. Syarat ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat yang di bawah nih skemanya. Bunda, ibadah atau amal soleh itu, satu diterima Allah, yang kedua tertolak, yang ketiga terhalang, yang keempat diterima dapat pahala tapi di akhirat habis dituntut oleh orang lain. Ini ibadah kita. Ibadah itu diterima syaratnya ada dua. Satu niat, dua kaifiyat. Ibadah kita diterima Allah ada dua syarat. Satu niat, yang kedua kaifiyat. Niatnya murni karena Allah semata-mata, tidak yang lainnya. Yang kedua kaifiyat. Kaifiyat itu tata caranya. Caranya mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah kita akan diterima oleh Allah. Yang utama adalah menjadi kajian kita di sini niatnya. Niatnya mesti mukhlisina. Kita mesti ikhlas. Ikhlas itu karena Allah dan untuk Allah, nggak ada yang lainnya gitu. Jangan karena Allah, tapi karena yang lain juga. Nah itu namanya riya yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Itu namanya riya. Coba kita lihat takrifnya, halaman yang kedua. Takrifnya, definisinya, riya adalah menampakkan ibadah atau amal soleh. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi terselip juga di hatinya ingin dipandang oleh orang lain, ingin disanjung, ingin dipuji oleh manusia. Jadi riya itu bukan semata-mata karena orang lain kita melakukan, tidak. Niatnya karena Allah, betul, tapi yang lain juga. Ada terselip kecil gitu, pengen disanjung atas amal soleh yang dilakukannya oleh orang lain. Padahal niatnya sudah bismillah. Niatnya sudah karena Allah. Tetapi kemudian terselip. Ini yang coba kita ingin bongkar. Kenapa bisa terselip di kalbu kita? Bagaimana kemudian iblis bisa memasukkan virus itu ke dalam kalbu kita? Ini dahsyat sekali. Yang kedua, riya adalah perbuatan taat yang dilakukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilatar belakangi maksud agar dia mendapat tempat di hati sesama manusia. Nah, ini dia. Jadi maksud hatinya bukan lillahi rabbil alamin. Maksud hatinya bukan ikhlas karena Allah, tapi karena ada yang lain itu. Dan itu orang lain gak ada yang tahu loh. Yang tahu cuma hati kita. Dengan pemilik hati kita. Yang ketiga, riya adalah dosa yang tidak jelas wujudnya. Biasanya terjadi pada seorang muslim yang taat beribadah atau beramal soleh, sedang dia tidak menyadarinya. Jadi virus riya ini itu menyerang mereka yang taat ibadahnya, mereka yang tekun, mereka yang rajin, mereka yang gemar beramal soleh, itu diserang oleh virus riya. Kalau mereka yang tidak ibadah, mereka ahli maksiat, dia nggak diserang oleh virus riya. Apa yang mau diriyain kalau ahli maksiat? Tidak ada. Tapi orang yang gemar berbuat kebaikan, beramal soleh, ini sasarannya. Dari penyakit ini, iblis akan masukkan itu ke dalam kalbu kita. Dan ini yang hadir orang-orang yang soleha semua.
Maka butuh sekali kita pahami jangan sampai kita diserang oleh virus ini. Sementara kita sedang aktif-aktifnya beribadah, sedang gemar-gemarnya beramal soleh, kalau kemudian masuk virus ini ke dalam kolbu kita, auzubillah min dzalik. Yang keempat, riya itu bagian daripada syirik, dan syirik itu sebesar-besar dosa. Lihat hadis yang nomor 6 di bawah. Ada yang mau baca Bunda artinya? Silakan kalau ada yang mau baca. Yang nomor 6. Silakan. Mahmud. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, riya. Allah Ta'ala berkata kepada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka. Pergilah kalian kepada orang yang kalian tunjukkan perkataan riya itu riya. Lalu lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Hadis riwayat Ahmad Sahih. Hadis ini sahih, baik. Yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah, akan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Asyirkul asghar itu artinya syirik kecil. Sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasul menjawab, ar-riya, yaitu riya. Jadi riya itu syirik kecil. Padahal syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa. La zulmun azim. Kezoliman yang paling besar itu syirik. Dan riya, Rasul menyebutnya asyirkul asghar, syirik kecil. Kalau kita ngaji tauhid Bunda, syirik itu jangankan yang besar, yang kecil saja jangan sampai singgah di hati kita, karena hancurlah ibadah kita. Jangan biarkan iblis membangun istana di kolbu kita. Jangankan istana, membangun gubuk yang reyot pun jangan biarkan. Kenapa? Coba jawabannya di nomor 5 di atasnya. Surah Al-Baqarah 264. Silakan yang lain yang mau baca. Al-Baqarah ayat 264. Ya, silakan Bunda. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah atau lumpur. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Baik. Lihat yang di garis bawahi Bunda. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Seperti batu licin, di atasnya ditaruh lumpur, kemudian ditimpa hujan yang sangat lebat. Seperti kaca, kemudian di atasnya ditaruh lumpur, kemudian ditimpa hujan yang sangat lebat. Kemana lumpur itu? Lumpur ini ibaratnya pahala ibadah kita. Hujan lebat ini ibaratnya riya.
Kita ibadah, amal soleh, dapat pahala, tersimpan di atas sebuah kaca. Lumpurnya taruh di situ. Karena ada ria, ibaratnya hujan yang menimpa lumpur di atas kaca. Maka bersih, tidak ada catatan dan balasan dari amal yang kita lakukan. Padahal siang malam kita kumpulkan ibadah dan amal soleh kita untuk bekal kita nanti ketika menghadap Allah. Kita sudah bahas tentang sahabat hakiki di alam kubur di majelis ini. Ketika nanti di padang mahsyar, mohon dia kepada Allah, ya Rob, mana pahala ngaji saya? Saya kan rajin datang ke majelis taklim, kok nggak ada catatan kebaikan dari ngaji saya? Apa jawab Allah? Karena siapa kamu datang ke tempat pengajiannya? Mintalah sana kepada orang yang kamu bermaksud kepadanya. Disuruh minta pahala kepada orang yang kita riak kepada dia. Pertanyaannya, kira-kira diberikan nggak oleh orang itu pahalanya? Nggak mungkin. Jadi ria ini batu licin, di atasnya ditaruh lumpur, kemudian ditimpa hujan yang sangat lebat. Kita merasa sudah rajin, sudah taat, sudah tekun, sudah hebat. Padahal lumpurnya ditimpa hujan. Rasanya kita dikipas-kipas oleh iblis gitu. Merasa seperti sang gitu. Seperti kayak yang paling, tahu, Anania, egosentris. Kita merasa udah hebat, kita merasa udah rajin, kita merasa udah taat. Padahal catatannya nggak ada. Itu namanya rekayasa iblis. Direkayasa kolbu kita oleh dia. Sebabnya apa? Sebabnya karena virus ini menyerang kita. Pun gini, hari Ahad besok, Bunda di rumah nggak ada acara. Suami libur kerja, anak-anak libur kuliah, libur sekolah. Bunda kemudian, mumpung sedang libur dan tidak ada acara kemana-mana, mau bikin surprise, mau masak kesukaan suami dan kesukaan anak-anak. Hari Ahad besok. Pagi-pagi Bunda sudah ke warung, sudah ke pasar. Langsung ke dapur bersama pembantu, mau masak makanan kesukaannya suami dan anak-anak. Begitu Bunda masuk ke dapur, tiba-tiba suami dengan anak-anak pamit mau sepedahan. Berangkatlah dia olahraga dengan sepedanya. Udah siap-siap di dapur. Jam 10, jam setengah 11 sudah terhidang, sudah rapi masaknya, tertata rapi di meja makan Bunda. Suami belum pulang dengan anak-anak. Bunda ambil telepon menghubungi suami. Kalimatnya begini, "Ma, sedang makan nih sama anak-anak di luar." Bunda mau ngomong apa? Kesel nggak? Kecewa nggak? Dongkol nggak? Marah nggak? Kalau kita kesel, kalau kita kecewa, kalau kita dongkol, itu kita sudah bisa merongsen hati kita bahwa masaknya bukan karena Allah. Berarti ada ria di situ. Masak itu ibadah bukan? Orang selesai ibadah tapi nggak bahagia, ada yang salah dong. Selesai ibadah tapi kok nggak tenang jiwanya, ada yang salah dong. Apa salahnya? Niatnya yang salah. Kalau niatnya murni karena Allah, tidak ada unsur ria kepada manusia, ibu akan ngomong begini, Bu. Tidak apa-apa ya Allah. Suami dan anakku tidak makan masakan yang sudah repot-repot aku sediakan ini. Engkau sudah berikan kesempatan kepadaku untuk beribadah kepadamu dengan memasak masakan untuk keluargaku. Tenang aja jiwanya. Itu orang yang nggak ada ria di hatinya, tenang. Tapi kalau ada ria, dia marah. Pasti. Dongkol, kecewa banget. Kenapa? Karena niatnya bukan karena, tapi karena suami. Coba kalau berpikirnya sejuk. Nggak apa-apa, sekarang nggak dimakan, nanti sore dimakan juga. Kan enak tuh. Tapi kalau sedikit kita ada kesel, padahal selesai ibadah. Ada seorang ibu pagi-pagi rapi-rapi rumahnya. Dia sapu lantainya, dia pel lantainya, dirapikan rumahnya.
Tiba-tiba anak yang kecil keluar rumah, ajak teman-temannya. Cuacanya gerimis-gerimis. Dengan kaki yang kotor naik lagi ke lantai dengan teman-temannya, diberantakin lagi dengan gaduhnya. Kalau si ibu itu marah, itu tanda dia bersih-bersihnya tadi bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, dia akan berkata terima kasih kepada anak-anaknya. Terima kasih nak, kamu sudah berantakin lagi rumah ini. Kamu sudah kotorin lagi rumah ini, mamahmu jadi bisa nambah pahala untuk membersihkan yang kedua kali. Dikasih coklat, nih nak coklatnya sebagai hadiah. Ini persoalan kolbu, Bu. Kalau kolbunya terikat kepada Allah lillahi rabbil alamin, yang ada ketenangan jiwa. Ini kita pulang ngaji nih. Datang ke majlis taklim. Apa kata Rasulullah? Siapa yang duduk di majlis, apalagi masjid, majlisnya itu rumah Allah, kemudian dibacakan Al-Quran di situ walaupun satu ayat, bersolawat kepada Rasul di majlis itu, maka Allah mengirimkan malaikat namanya malaikat rahmat. Ngapain malaikat rahmat? Berkeliling di majlis ini, dia bertawaf, ya, sejak majlis ini dimulai sampai ditutup. Malaikat tawaf, ngapain tawaf? Satu, memberikan ketenangan ke dalam kolbu mereka yang hadir di majlis itu. Yang kedua, mencurahkan rahmat. Maka pulang dari pengajian, hati kita tenang. Gitu. Hati kita damai. Nah, sekarang kita berangkat ke majlis taklim, pulangnya nggak damai. Pulangnya nggak tenang. Kita tanya tuh, tadi niatnya karena siapa? Mestinya oleh-olehnya adalah ketenangan jiwa. Itu janji Allah. Kalau kita lillahi rabbil alamin. Kita melaksanakannya ikhlas karena Allah. Ini Masya Allah. Di mana-mana iblis memasang perangkap pria. Di mana-mana. Bunda tadi mau taklim nih ke sini, ke Nurul Qalbi. Pagi-pagi mandi. Keluar dari kamar mandi, masuk kamar, buka lemari pakaian. Di situ iblis ria sudah nungguin, Bun. Begitu ambil baju, dipakai, kemudian bercermin, kayaknya nggak enak deh yang ini, ganti lagi yang lain. Oh, nanti dilihatnya gimana gitu sama yang lain, coba. Belum keluar kamar. Dia sudah pasang perangkap di situ. Ada yang semalam bangun tahajud jam 3 malam. Khusyuk sekali tahajudnya. Mendapatkan ketenangan jiwa ketika tahajudnya. Selesai witir, sudah rapi zikir, sudah rapi doa, dia ambil HP-nya. Tulisannya begini, ya Allah, terima kasih ya Allah. Indah sekali tahajudku malam ini. Ting! Dia lempar. Maksudnya apa? Yang seperti ini, Bunda, akan membuka pintu hati masuknya iblis. Membawa virus ria itu. Gak usah lah ngomong-ngomong sama orang lain, gak penting. Takutnya ria, takutnya. Berdalil kemudian, enggak Ustadz, saya enggak ria, saya cuma pengen bangunin teman-teman biar tahajud juga kok. Takut Bun, takutnya iblisnya masuk kalau kita bukain pintu di hati kita. Sudahlah, amal kita dengan Allah. Orang lain nggak tahu juga kan nggak penting kan? Apa harus orang lain tahu semua kita melaksanakan ibadah? Enggak kan? Coba lihat. Ria itu tampak dalam hal sebagai berikut di atas tuh. Ya. Satu, seseorang semakin taat, semakin aktif, berbuat kebaikan apabila dipuji. Dan kurang, bahkan ditinggalkan kebaikan itu apabila dicela, apalagi diejek dan dikritik. Yang kedua, seseorang mau sodako bila dilihat orang. Seseorang rajin ibadah kalau bersama-sama, kalau sendirian malas. Berbuat baik karena ingin sesuatu dari manusia. Itu dia. Penampakan rianya kayak gitu. Itu penampakannya. Jadi nggak usah juga kita menghilangkan nilai ibadah kita gara-gara kita ingin dilihat oleh orang lain. Sayang-sayang nanti. Baik, kita lihat ayat halaman yang ketiga. Ini skema iblis menyesatkan kita.
Yang pertama, godaannya itu adalah kita disesatkan agar kita berbuat syirik, agar kita murtad dari keimanan ini. Segala macam dilakukan oleh iblis agar kita murtad, agar tidak beriman. Itu yang pertama. Kalau jatuh di lembah itu, inna syirka la zulmun azim. Ini kezoliman yang besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi lihat, Masya Allah Bunda, sampai hari ini kita masih beriman. Berarti di babak pertama iblis kalah 1-0. Kita menang. Buktinya sampai hari ini gak ada yang murtad dari keimanan. Kita menang 1-0. Itu ronde pertama. Ronde kedua, iblis merubah taktiknya. Kita tidak lagi digoda agar kita murtad, tidak. Kita tidak disesatkan agar kita berbuat syirik, tidak. Karena kita sudah paham karena rajin ke pengajian. Godaan yang kedua adalah kita dirayu agar melaksanakan kemaksiatan. Berbuat fasik, berbuat nifak, berbuat maksiat. Ibu sekalian, di ronde kedua ini tidak ada satupun di antara kita yang menang. Saya pastikan semua kita punya dosa maksiat. Nggak ada yang nggak punya dosa maksiat di antara kita. Jatuh di sini di lembah maksiat. Nggak ada yang nggak punya dosa maksiat, tuh nggak ada. Coba kita muhasabah. Waktu Bunda SMP, sholat 5 waktu ada yang ditinggalkan nggak? SMA? Mahasiswi? Ada nggak kita punya dosa maksiat? Ada. Jatuh kita di lembah maksiat. Ada yang dilarang Allah, kita kerjakan larangannya. Ada perintahnya, malah kita tinggalkan perintahnya. Jatuh kita di lembah maksiat. Ini ronde kedua. Semuanya jatuh di lembah maksiat. Iblis menang 1-0. Yang pertama tadi kita unggul 1-0. Suatu hari ada domir, ada panggilan jiwa, ada suara hati. Bunda rajin datang ke majlis ta'lim, rajin mengikuti tausiah dari para guru-guru kita, rajin bertilawah Al-Quran, bertadabur Al-Quran, datang hidayah, muncul sebuah penyesalan akan dosa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Ketika muncul penyesalan, dia mendapatkan ilmu, jalannya adalah taubat kepada Allah. Maka dia taubat dengan sungguh-sungguh atau nasuha. Maka di sini iblis menghancurkan kita dengan dosa maksiat, kita hancurkan iblis dengan taubat. Maka skornya berubah menjadi 1-1 di ronde kedua. Dijatuhkan kita dengan dosa, dihancurkan kita dengan dosa, kita hancurkan iblis dengan taubat. Taubat itu kebahagiaan orang-orang beriman, Ibu. Sekiranya Allah tidak membuka pintu taubat, selesai sudah nasib kita. Tapi Allah masih tetap setia membuka pintu taubat dan ampunan untuk kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu anfusahum la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya masing-masing. Maksud melampaui batas di sini adalah dosanya sudah terlalu banyak. Hai hamba-hambaku yang dosanya sudah kelewat batas, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya aku akan ampuni dosa-dosa kamu semuanya. Syaratnya sari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kamu segera menjemput ampunanku, kata Allah. Kamu datang kepadaku membawa 1 gunung dosa, aku sediakan 1000 gunung ampunanku.
Kamu datang kepadaku membawa satu lautan dosa, seandainya dosa kamu memenuhi awan di langit, wala ubali, kata Allah, aku nggak peduli berapapun banyaknya dosa kamu, yang penting kamu berharap dan mengetuk pintu ampunanku, maka akan aku ampuni kamu. Dihancurkan kita oleh iblis dengan dosa, kita hancurkan iblisnya dengan taubat. Maka babak yang kedua, ronde yang kedua, fase yang kedua, skornya berubah menjadi satu sama. Oke. Masuklah di babak yang berikutnya. Nah, ini babak final. Iblis merubah pola. Ibu, sekarang ibu tidak lagi digoda untuk maksiat. Ibu sekarang tidak dirayu untuk maksiat oleh iblis. Tapi rayuannya kita digoda biar rajin ibadah. Kita digoda biar rajin beramal soleh. Biar tekun ibadah, biar taat ibadah. Tapi diselipkan satu penyakit yang sangat dahsyat merusak ibadah. Satu bid'ah, yang kedua ria. Ria ini senjata super canggih yang dimiliki oleh iblis. Dia senyap. Bu, kalau ada orang yang terserang virus ria, seumur-umur dia nggak akan taubat. Kenapa nggak taubat? Karena nggak merasa bermaksiat. Orang ria itu orang yang rajin ibadahnya, orang yang tekun amal solehnya. Dia nggak ngerasa bermaksiat, maka dia tidak bertobat atas riaknya. Itu yang bahaya dari penyakit ini. Kalau ada orang minum khamr, nggak lama dia menyesal, dia tobat. Ada orang durhaka kepada orang tuanya, tidak lama dia menyesal, dia tobat. Ada anak durhaka kepada orang tua, ada suami durhaka kepada istri, ada istri durhaka kepada suami, ada kita berbuat dosa kepada orang lain, nggak lama nyesel. Nyesel nggak lama tuh. Kalau dosa maksiat itu nggak lama nyesel kita. Begitu nyesel, kita minta ridho kepada orang tua, minta ridho kepada suami, minta maaf kepada anak-anak kita. Begitu menyesal, kita tempuh jalur pertaubatan. Tapi kalau ada riya di sini, orang nggak nyesel. Karena rasanya rajin ibadah. Karena rasanya tekun ibadah. Rasanya taat. Di mana maksiatnya? Nggak ada maksiatnya orang riya itu. Ini yang saya katakan rekayasa iblis. Ini senyap, senjatanya super canggih. Baik Bunda, mari kita bongkar bagaimana virus ini bisa masuk ke dalam kalbu kita. Ayat Al-Qur'annya banyak sekali yang menyampaikan informasi ini, tapi saya kutipkan dua surah di sini, surah Al-A'raf dan surah Al-Hijr. Al-A'raf ayat 11 sampai 17, Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Nanti masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Kita mulai ya, ayat 11-nya. Silakan yang mau baca. Ya, silakan bergantian. Ya, artinya boleh. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Baik. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Kami, kata Allah, telah menciptakan Adam, lalu kami bentuk tubuhnya. Setelah sempurna, kemudian Allah perintahkan penduduk surga. Adam ini manusia pertama yang Allah ciptakan sebagai cikal bakal manusia yang menempati bumi. Diciptakannya di dalam surga. Sebelum Nabi Adam diciptakan, di surga sudah ada penghuninya, yaitu bangsa jin. Ada malaikat di situ. Artinya ketika Nabi Adam diciptakan, ada yang lebih tua Allah ciptakan. Dan makhluk yang di surga semuanya dalam ketaatan, yaitu bangsa jin.
Begitu sudah sempurna penciptaan Adam, lalu Allah perintahkan penduduk surga itu. Kalimatnya apa? Qulna lil malaikatis judu. Kepada malaikat semua diperintahkan, sujudlah kepada Adam. Maksud sujud di sini bukan ibadah, tapi menghormati. Sujud ibadah itu tidak boleh kepada makhluk, nggak boleh. Sujud ibadah itu hanya untuk Khalik, untuk Allah. Semuanya sujud, semuanya hormat kepada Adam penduduk surga itu. Tiba-tiba ada yang tidak mau. Illa iblis. Kecuali iblis. Muncul nama baru tuh. Allah menyebutnya iblis. Siapa dia? Karena minal jin. Dia dari bangsa jin. Dia nggak mau. Jadi iblis itu adalah jin. Kenapa Allah sebut iblis? Karena dia nggak mau, dia membangkang atas perintah Allah. Dikasihlah gelar oleh Allah namanya iblis, itu gelar. Sama dengan begini, Bu. Rasul Muhammad SAW naik ke atas bukit Sofa. Kemudian masyarakat Mekah ketika itu, kalau ada yang naik ke bukit Sofa, kemudian menyampaikan satu berita, itu bertanda beritanya sangat penting. Sehingga orang-orang akan berkerumun di situ. Ketika berkerumun, Nabi menyampaikan begini. Kalian percaya tidak? Kalau aku katakan sedang ada satu pasukan yang akan menyerang kita. Apa kata orang Mekah? Kami percaya Muhammad karena engkau Al-Amin. Engkau orang yang akhlaknya bagus. Lalu Rasul mengatakan, aku katakan kepada kalian tentang Allah sebagai zat yang telah menciptakan semua alam ini. Bukan berhala-berhala sesembahan kalian itu. Tetapi Allah pencipta langit dan bumi. Tiba-tiba ada pamannya. Dengan pongahnya dia berkata, celaka kau Muhammad. Apakah cuma untuk mendengar ocehanmu itu kami dikumpulkan di sini? Kata pamannya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril membawa ayat Al-Quran. Tabbat yada abi lahabiu. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tiba-tiba muncul nama Abu Lahab. Itu nama pamannya bukan Abu Lahab. Tapi Allah kasih gelar Abu Lahab. Sama dengan ini. Ini bangsa jin. Ketika dia membangkang, Allah kasih gelar iblis. Oke, iblis nggak mau, dia membangkang. Lanjut, yang nomor 12. Pelajaran yang kedua. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan. Masya Allah. Allah tanya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka? Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku menyuruhmu? Ada apa denganmu? Sebelumnya, iblis itu makhluk yang sangat taat. Taatnya luar biasa kepada Allah. Sehingga ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada dia nggak mau, Allah bertanya, ada apa denganmu iblis? Karena nggak biasanya, dia makhluk yang taat. Mamana'aka ala tasjuda id amartuka? Apa yang menghalang-halangimu sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku menyuruhmu? Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedang dia dari tanah. Ini jawaban iblis. Kita ambil pelajaran yang kedua. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Bahasa siapa ini? Iblis. Bunda, ada nggak yang di hatinya atau di lisannya pernah ngomong begini? Kayaknya mendingan gua deh daripada dia. Ada nggak? Kayaknya
Mendingan gua deh. Kayaknya hebatan gua deh. Ada nggak? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Bahasa siapa ini? Jadi kalau sampai ada di hati kita kalimat itu, berarti iblis sudah membangun istananya di hati kita. Astagfirullah. Kayaknya hebatan gua deh daripada dia. Ini adalah kalimat takabur. Kalimat sombong. Kenapa dia merasa lebih baik? Jawabannya, aku diciptakan dari api, sedang dia dari tanah. Jawabannya jawaban takabur, sombong. Yang punya hak untuk sombong itu cuma Allah. Maka dalam Asmaul Husna ada kalimat Al-Mutakabbir. Allah sombong wajar. Allah takabur wajar. Semuanya punya dia. Oke. Iblis sombong, kalimatnya ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Jangan sampai di hati kita ada kalimat ini. Apapun. Jangan sampai di lisan kita keluar kalimat ini, ya malauzubillah min dzalik. Di hati pun jangan ada, apalagi diucap lisan. Ini gampang sekali nanti itu. Ya mendingan aku lah daripada dia. Kamu nggak lihat apa? Ada. Ini bahaya banget nih. Masya Allah. Lanjut nomor 13, pelajaran ketiga. Ayat 13. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sungguhnya kamu termasuk orang-orang ini. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Apa kata Allah? Turun kamu dari surga. Tidak pantas, tidak patut di dalam surga ada kalimat kesombongan. Penduduk surga nanti itu, Bu, di dalamnya nggak ada omongan yang nyakitin orang. Bahasa penduduk surga itu kalimatnya kalimat yang indah. Fakhruj, kata Allah, keluar kamu dari surga. Oke, tidak pantas di dalam surga ada kesombongan. Iblis kemudian diusir dari surga. Fakhruj, keluar kamu. Bu, coba kita renungkan deh. Iblis ini penduduk surga, taat kepada Allah. Hidupnya bergelimang dengan kenikmatan surga. Punya dosa satu, namanya sombong. Sudah di dalam, disuruh keluar. Gara-gara punya dosa satu, yaitu dosa sombong. Sudah di dalam, disuruh keluar. Sekarang kita masih di luar. Dosa kita ada berapa? Ini dosanya satu, disuruh keluar, yaitu dosa sombong. Kita masih di luar, pengen masuk. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian yang meninggal dunia di hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Ini bahaya sekali ini. Kalau kita ngaji bab penyakit hati, nomor satu nanti sombong itu. Yang dikajinya gitu. Sudah di dalam, hidupnya bergelimang nikmat surga, gara-gara sombong, diusir suruh keluar, kita masih di luar. Dosa kita banyak. Dosa sombong ada. Pengen masuk. Dari pintu mana masuknya? Satu pun, dari pintu taubat. Taubat kita. Ketika ada kesombongan, Masya Allah.
Ini pelajaran ketiga. Ya, kita jaga betul. Nanti ta'rifnya begini. Rasulullah menyampaikan definisinya sombong itu apa? Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini definisi sombong yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Al-kibru batorul haqq. Sombong adalah menolak kebenaran. Kebenaran yang mana? Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran yang bersumber dari Allah. Syariat yang Allah atur kepada kita itu kebenaran. Al-Quran itulah sumber kebenarannya. Jadi kalau kita tidak mau diatur oleh Allah dengan syariatnya, berarti kita sombong. Satu hari Allah perintahkan sholat 5 waktu. Kita sholatnya cuma 4. Itu namanya sombong. Disuruh puasa Ramadan, gak mau puasa. Itu namanya sombong. Allah melarang jangan makan daging babi. Dia makan. Itu namanya sombong. Allah mengharamkan khomer. Dia malah bergelimang dengan khomer. Itu namanya sombong. Jadi sombong itu menolak. Menolak apa yang Allah atur kepada kita. Kalau kita nggak mau diatur oleh Allah, berarti kita sombong. Yang kedua, wagomtun nas. Sombong itu suka meremehkan orang lain. Merendahkan orang lain, na'udzubillah. Jangan mencela, jangan mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'. Jangan seorang wanita mengolok-olok wanita yang lain. Jangan seorang wanita mengejek wanita lain. Merendahkan wanita yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Asa ayyakunna khairan minhunna, kata Allah. Ada larangan. Pun kalau kita merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, boleh jadi di padang mahsyar nanti hisabnya dia sebentar sudah selesai. Langsung dia ketemu Rasulullah, kita masih panjang hisabnya. Jangan remehkan orang. Apapun keadaannya. Status sosial nggak ada di mata Allah. Status sosial di mata Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku, kata Allah, yang paling bertakwa. Itu status yang paling hebat. Jangan sampai kita merendahkan orang lain. Boleh jadi yang kita rendahkan nanti hisabnya duluan dia selesai daripada kita. Allahumma hasibni hisabai yasira. Dalam doa-doanya kepada Allah yang Rasul ajarkan, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sebentar, selesai hisabnya. Kita masih belum selesai, padahal dia waktu di dunia sering kita remehkan. Sering kita rendahkan. Hati-hati, kemenangan itu bukan di dunia. Kemenangan itu di akhirat. Dunia mah sebentar saja. Sekejap mata sudah selesai. Oke, itu pelajaran ketiga. Diusirlah iblis dari surga, padahal dia hidupnya sudah nikmat, bergelimang kenikmatan surga. Tapi karena sombong, diusir, suruh keluar. Lanjut ayat 14-15-nya. Pelajaran keempat dan kelima. Iblis menjawab, beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi. Baik, diusir iblis, ya suruh keluar dari surga. Dia berdoa, berdoa kepada Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan usiaku sampai nanti mereka dibangkitkan. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Allah kemudian jawab, qala innaka minal munzorin. Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh. Pelajaran keempat. Iblis berdoa.
kepada Allah dan doanya dikabulkan. Kebayang nggak sih? Iblis itu makhluk pembangkang. Tetapi sepembangkang-pembangkangnya ketika berdoa kepada Allah, masih Allah kabulkan. Apalagi doa-doa kita. Kita ambil pelajaran keempat. Iblis doanya satu. Minta panjang umur. Sampai kiamat. Dan Allah kabulkan. Iblis nggak mati-mati pun. Lahirnya seperti anjing, kata Rasul. Sekali lahir 4, 6, 8. Matinya tidak. Apa doanya iblis, Bu? Minta panjang. Pertanyaan pelajaran keempat. Ada nggak yang pernah doa minta panjang umur? Doa siapa ini? Boleh Ibu, doa minta panjang umur boleh. Karena ada hadisnya. Tapi kalau doa minta panjang umur maksudnya bukan nambah angka. Itu nggak mungkin. Dalam kodonya Allah ditetapkan angka hidup kita di dunia misalnya 70 tahun. Itu kodonya Allah. Ketika kemudian kodok tersebut sudah ditetapkan, kapan kita mati? Di usia 70, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, gitu. Itu sudah tertulis rapi. Ketika apa yang ditetapkan sudah terjadi itu, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami sudah menentukan waktu kematian kalian. Kami sudah menentukan waktu kematian kalian, kata Allah. Kalau waktu itu tiba, kami tidak bisa dilawan. Oke, tahajudlah kita. Doa, ya Allah panjangkan umurku. Kalau seandainya nambah angka, ketetapannya kan 70 misalnya. Malam kita tahajud, dikabul Allah nih doa kita. Tambah 1 tahun, jadi 71. Besok doa lagi, tambah 1 tahun lagi. Besok doa lagi, tambah 1 tahun lagi. Ketetapan awalnya 70, sekarang jadi 700. Karena setiap malam Allah kabul nih doanya, minta panjang umur. Misalnya kalau itu nambah angka. Awalnya 70, karena tiap malam minta, tiap waktu minta panjang umur dan Allah kabul ditambah setahun, sekarang jadi 700 misalnya. Kira-kira jadi manfaat apa madorat kalau umur kita 700? Anak kita udah nggak ada. Cucu udah nggak ada. Teman-teman udah nggak ada. Terus mau ngobrol sama siapa? Sendirian sudah 700 tahun. Maksud doa minta panjang umur adalah waktu yang Allah berikan kepada kita terisi untuk ibadah dan amal soleh. Kita sudah di alam kubur, sudah meninggal dunia, tapi kebaikan kita masih dirasakan oleh orang di dunia. Kebaikan kita masih bermanfaat. Mereka masih ngomongin kebaikan kita seakan-akan kita masih di dunia. Padahal sudah kita berpuluh-puluh tahun di alam kubur. Itu namanya panjang umur. Jadi bukan nambah angka. Nah, iblis doanya kan minta angkanya nambah. Tangguhkan usiaku sampai hari mereka dibangkitkan. Panjangkan umurku sampai kiamat. Innaka minal munzorin, kata Allah. Oke. Akan kutangguhkan umurmu sampai kiamat. Iblis nggak mati-mati. Kan serem itu kalau doa kita dikabulkan kayak gitu. Ya Allah panjangkan umurku, dipanjangin. Serem nggak? Bukan manfaat yang ada madorat. Sendirian terhidup sudah, nggak ada temennya. Ya Allah. Auzubillah min dzalik. Yang kedua, pelajarannya, iblis saja berdoa masih Allah kabulkan. Apalagi kita. Hidup ini yang paling indah kalau doa kita sedang dikabulkan Allah. Doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah, sumsumnya ibadah. Inti dari ibadah adalah doa.
Menjadikan yang nggak mungkin jadi mungkin, itulah doa. Allah janji dalam Al-Quran itu, bukan sekali janjinya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah, kata Allah. Janji itu, inna wa'dallahi haqqa. Janji Allah pasti benar. Iblis saja berdoa Allah kabulkan. Apalagi kita. Jangan pernah merasa doa kita tidak dikabulkan Allah. Jangan pernah merasa itu. Karena Allah sudah janji akan mengabulkan doa kita. Caranya bagaimana? Rasul yang kasih berita kepada kita ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama dikabulkan di dunia, yang kedua dikabulkan di akhirat, yang ketiga doa kita diganti dengan cara dihindarkan dari keburukan yang semisal. Ini hadisnya soalnya. Yang pertama doa kita dikabulkan di dunia, itu ada 4 teori. Teori pertama, doa kita dikabulkan langsung. Malam hari kita berdoa, pagi-paginya Allah wujudkan apa yang kita minta. Itu dijawab langsung. Pagi pengen sesuatu, tiba-tiba di siang hari datang yang diinginkan. Sampai yang diinginkan. Siang hari berharap sesuatu, sore harinya terwujud harapannya. Itu doa yang dijawab langsung. Dan saya yakin nih ibu-ibu pernah mengalami hal itu atau sering mengalami hal itu. Walaupun kita tidak ucapkan lisan, adanya di hati kita, ingin sesuatu di siang hari. Di sore harinya terwujud yang diinginkan itu. Nah itu doa dijawab langsung. Itu indah sekali itu. Yang kedua, dijawab di dunia tapi ditunda waktunya. Kita minta sekarang, dijawabnya tahun depan. Dijawabnya 5 tahun lagi, dijawabnya 10 tahun lagi, tapi tetap Allah jawab karena Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Pun kalau yang kita rasakan ada buah kenikmatan dunia saat ini, boleh jadi ada bagian doa kita 10 tahun lalu yang sedang Allah kabul sekarang buat kita. Jadi jangan pernah putus asa dengan doa. Ini yang kedua, di dunia. Yang ketiga, di dunia tidak dijawab buat kita. Sampai kita meninggal dunia, kita minta kebaikan ini, minta kebaikan itu, belum nampak Allah kabulkan. Ternyata yang ketiga, Allah mau berikan buat anak-anak kita. Dia menjadi warisan kebaikan. Yang keempat, tidak diberikan buat anak-anak kita, ternyata Allah mau simpan buat cucu-cucu kita. Oke. Ada rumah di kampung ibu, di belakang rumah ibu tuh ada sebuah pohon nangka besar, itu pohon nangka. Ketika masak buahnya, kemudian dipetik pohon tersebut, ketika dibelah warnanya bagus sekali, orange. Kemudian begitu dicicipi rasanya manis, lezat sekali. Terbayanglah di benak kita, kita punya kakek yang menanam benih pohon nangka itu. Disiram, dipupuk, dirawat, sampai meninggal dunia kakek kita tidak merasakan buahnya. Cucunya tidak menanam, tidak merawat, tidak mengurus, tidak ngasih pupuk, tapi menikmati buahnya. Apa yang kita rasakan saat ini dari bunga kehidupan dunia, boleh jadi ada doa orang tua kita 50 tahun lalu. Boleh jadi nenek kita sempat tahajud 100 tahun lalu. Kakek kita sempat sholat duha, mohon kebaikan kepada Allah. Sampai wafat dia, belum dikabulkan doanya. Sampai di anak-anaknya, belum dikabulkan. Pas di cucunya, baru Allah kabulkan. Ini teori Allah mengabulkan doa kita. Di dunia, 1 langsung, 2 ditunda waktunya, 3 buat anak kita, 4 buat cucu kita. Pertanyaan saya, Bunda, kalau doa kebaikan yang Bunda minta, sampai sekarang belum kelihatan diijabah, ternyata Allah mau kasih buat cucu Bunda, bahagia nggak? Bahagia nggak? Maka kalimat hikmahnya adalah, berbahagialah mereka yang doanya belum nampak dikabulkan. Bisa? Berbahagialah mereka yang doanya belum nampak dikabulkan. Kita kan biasanya bahagianya kalau dikabulkan.
Ini belum nampak dikabulkan, tapi kita tetap bahagia. Kenapa? Karena berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, doa kita tidak dijawab Allah di dunia. Buat kita tidak, buat anak kita tidak, buat cucu kita juga tidak. Ternyata Allah mau berikannya nanti di akhirat. Begitu kiamat terjadi, dibangkitkan dari kubur, kemudian kumpul di satu tempat, bahasa Arab, tempat kumpul namanya mahsyar. Kumpullah di situ untuk hisab. Tidak ada keadaan yang paling mencekam, kata Rasulullah, kecuali ketika sedang hisab di padang mahsyar. Yang mencekam itu bukan alam kubur, tapi hisab di padang mahsyar itu. Semua tertunduk melihat nasib dirinya, sibuk dalam hisabnya, membaca lembar demi lembar catatan amalnya, selamat atau tidak dia di akhirat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sesuatu yang mendekati kalian, kata Rasulullah. Kemudian kalian tanya, siapa engkau? Dia jawab, aku doamu yang belum dikabulkan Allah di dunia. Sekarang aku datang untuk menambah berat amal timbanganmu sebelah kanan. Indah sekali. Apa kata sahabat? Kalau begitu kami akan banyak berdoa ya Rasul. Apa jawab Rasul? Allah lebih banyak mengabulkan doa. Siapa kamu? Aku doamu yang di dunia belum dikabulkan. Sekarang aku datang untuk menambah berat timbanganmu sebelah kanan. Oh, mau pilih dikabulkan di dunia apa pilih dikabulkan di akhirat? Dua-duanya ya. Mesti dua-duanya, karena fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi kalau di dunia belum nampak diijabah apa yang kita minta dari kebaikan-kebaikan, kita nggak usah kemudian menjadi gelisah. Hati kita tetap bahagia, ya Allah, jangan-jangan kau deposito untukku nanti di padang mahsyar. Jangan-jangan ini jadi warisan buat anak cucuku, ya Allah. Kita akan semangat sekali berdoa, minta apa saja kebaikan. Dikabul buat kita, alhamdulillah. Dikabul buat anak kita juga, alhamdulillah. Buat cucu kita juga, alhamdulillah. Ternyata diberikannya di akhirat juga, lebih hebat alhamdulillahnya. Itu indah sekali itu. Iblis saja berdoa, masih Allah kabulkan. Apalagi doa-doa kita. Yakin Bun ya? Ada yang doanya belum dikabulkan? Sudah semua kan? Tinggal nanti Allah yang ngatur waktunya. Apa buat kita, apa buat anak kita, apa buat cucu kita, atau tetap buat kita tapi nanti di padang mahsyar. Yang ketiga, Allah ganti dengan cara kita dihindarkan dari keburukan yang semisal. Kita minta kebaikan, tapi Allah nggak kasih apa yang kita minta. Dikasihnya, kita dihindarkan dari kejelekan. Kita dijaga dari keburukan. Oh, ini jauh lebih indah. Yang ketiga, cara Allah menjawab doa kita. Kita minta suatu kebaikan, tapi dijawab Allah, tapi bentuknya bukan kebaikan yang kita minta. Bentuknya adalah kita dijaga dari keburukan yang semisal dengan kebaikan itu. Misalnya gini, ada seseorang berdoa, ya Allah, aku minta uang 1 miliar. Allah jawab, karena Allah janji kan pasti menjawab doa hambanya. Tapi bentuknya bukan uang. Apa? Dikasih organ kita sehat walafiat. Oke, besok minta lagi dia. Ya Allah, minta uang 1 miliar. Ternyata dikasih uangnya. Dapatlah nih dari usahanya uang 1 miliar. Tiba-tiba ada organnya yang sakit. Ketika dia ke rumah sakit, kemudian sudah konsultasi dokter, harus ada tindakan dan biayanya 1 miliar. Uangnya ada nggak? Ada. Jadi lebih indah. Silahkan minta kebaikan sebanyak-banyaknya. Ketika belum alokasi yang kita minta, jangan-jangan Allah jawabnya kita dihindarkan dari keburukan. Itu jauh lebih hebat. Daripada yang kita minta alokasi. Bisa ketangkap nggak maksudnya? Ya, itu jauh lebih indah. Jadi hidup ini selalu berbaik sangka kepada Allah. Sudahlah, iblis saja Allah kabulkan, gitu.
pelajaran kita. Lanjut pelajaran yang ke-16 17 ayatnya. Nih iblis sudah minta panjang umur, kemudian sudah Allah kabulkan ya. Dia panjang umur sampai kiamat. Selanjutnya ayat 16-nya, silakan. Iblis menjawab, karena engkau telah mendukung aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Baik. Karena engkau telah menghukum aku sesat, kata iblis, aku janji aku akan menghalang-halangi anak cucu Adam semuanya dari jalanmu yang lurus. Kita mau ibadah berat, mau amal soleh berat, mau istiqomah kebaikan berat, iblis sudah janji akan kuhalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Ayat 17-nya gimana caranya? Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari... Gimana nih Bu? Matinya tidak dia. Beranaknya banyak. Datanglah dia dari depan, belakang, kanan, kiri. Apa bisa kita kalahkan dia? Apa bisa kita lawan? Coba kita hitung. Umur tuaan siapa? Tuan iblis. Adam belum diciptakan, dia sudah ada. Biasanya yang tuaan akalnya suka banyakan. Liciknya suka banyakan daripada adanya kan? Satu. Yang kedua, jumlahnya banyakan dia. Dia nggak mati, tapi lahirnya banyak. Oke, jumlahnya banyak kan? Dia. Tiga, dia melihat kita, kita nggak melihat dia. Bisa dilawan? Bisa. Pertanyaannya, kenapa dia tidak datang dari arah bawah dan atas? Cuman depan, belakang, kanan, kiri. Bawah dan atas, kenapa dia nggak datang? Jawaban dia apa? Bawah kerendahan manusia. Aku nggak usah datang. Atas, itu keagungan Allah. Aku nggak sanggup. Jadi kita cuma punya satu kesempatan. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Pegang kepada tali Allah. Kenapa iblis nggak bisa datang dari arah atas? Itu keagungan Allah. Aku nggak sanggup, kata iblis. Apa maksudnya? Mukhlisina lahuddina hunafa lillahi rabbil alamin. Maksudnya kalau kita beraktivitas ibadah, amal soleh harus ikhlas karena Allah. Cuman itu satu-satunya yang dia nggak bisa datang kepada kita. Nyerah deh. Yang kedua, makna depan, belakang, kanan, kiri, ini orang-orang sekitar kita. Nih iblis nih, mau gondak, bunda nih mau disesatkan oleh iblis, langsung. Kayaknya iblisnya kalah deh. Ini orang-orang yang udah istiqomah semua masalahnya. Kalah iblisnya. Tapi dia rubah strateginya, nggak langsung ke kita pun. Tapi depan, belakang, kanan, kiri, kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang tua yang digelincirkan lewat anaknya. Ada suami yang dijatuhkan lewat istrinya. Ada istri yang hancur lewat suaminya. Depan, belakang, kanan, kiri, orang sekitar kita. Hati-hati. Ketika di antara ini sedang ada yang menjadi jebakan iblis, kita harus buru-buru sadar. Ini mah jebakan iblis. Sama dengan lagi main biliar. Atau main karambol. Tahu karambol nggak, Bu? Ke sana tuh matanya. Tapi yang dituju yang di sana. Di sana yang dipukulnya, disodoknya, tapi sasarannya yang di sana. Iblis tuh maksudnya ke kita, tapi lewat anak kita. Bisa dipahami ya? Depan, belakang, kanan, kiri. Cuman satu yang dia nggak mampu, atas. Maksudnya, lakukan semuanya karena Allah. Iblisnya nggak sanggup.
Kita lihat ayatnya yang dia nggak sanggup nih. 39, 40 surah 15 Al-Hijr. Silakan terakhir. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Nah, lihat kalimat penutupnya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang mukhlis. Ikhlas itu lawannya riya. Oke, lihat ayat 39. Karena engkau sudah memutuskan, sudah memberikan setempel, aku ini makhluk yang sesat, kata iblis kepada Allah, pasti, nah ini sumpah lagi nih, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiatnya. Lihat, dahsyat sekali nih, jebakannya. Kita dibuat nih, digodanya dia, memandang baik perbuatan maksiat. Banyak orang yang meninggalkan sholat tapi bisa senyum-senyum dan ketawa-ketawa. Baru menang judi dia bangga. Baru bermaksiat, dia ceritakan maksiatnya kepada teman-temannya. Memandang baik perbuatan maksiat. Ini sumpahnya iblis. Dan sekarang ternyata terbukti itu. Ada yang baru habis maksiat tapi bangga gitu, senang aja. Nauzubillah min dzalik. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ujungnya apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas. Tadi tuh arah atas, iblisnya nggak bisa datang. Lawan dari riya adalah ikhlas. Ini musuh yang paling jujur. Iblis itu, Bu. Kenapa? Dia punya kelemahan satu melawan kita. Kalau kita ikhlas, iblisnya angkat tangan. Nyerah. Nggak sanggup dia menyesatkan orang-orang yang ikhlas ibadahnya, ikhlas amal solehnya. Satu-satunya kelemahan dia dibilangin kepada kita lawannya. Jujur nggak coba? Ini mau tanding nih. Musuh dengan musuh. Iblis itu musuh kita utama. Kita mau tanding. Iblis punya kelemahan. Tapi dia bilangin kita sebagai lawannya kelemahan dia. Itu luar biasa. Kelemahannya cuma satu. Kalau kita ikhlas karena Allah. Angkat tangan iblisnya. Di balik ini semua ada pelecehan kepada kita. Apa pelecehannya? Ikhlasnya sulit banget. Mampir aja itu virus riya-nya. Ada aja yang bikin kalimat ini menjadi riya. Di hati ini muncul riya, pelecehan. Nah kalau sudah begini, gimana? Kita bentengi kolbu kita. Jangan mulai sesuatu kalau Allahnya belum hadir. Dari rumah sudah rapi, siap mau melangkah ke Masjid Nurul Qalbi untuk pengajian. Kalau Allahnya belum mantep, jangan melangkah dulu deh. Sudah bismillahirrahmanirrahim, sudah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata. Sudah hadir, Allahnya nggak ada karena yang lain, sudah karenamu ya Allah, aku melangkah untuk beribadah, beramal soleh, menuntut ilmu. Karenamu ya Allah, bentengin hatiku, tidak ada yang lain kecuali kamu ya Allah. Robbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika robbi ayahdurun. Kita berlindung kepada Allah agar iblisnya tidak hadir di hati kita. Bismillah, silakan kita melangkah. Ini satu teorinya. Jadi bunda sekalian, ini kalau kita ke rumah sakit, kita mau merongsen, ada nggak nih virus riya di kolbu kita? Kayaknya nggak ada alatnya deh. Ini merongsennya dengan muhasabah. Muhasabahlah kita nanti di rumah. Gimana kita sudah melakukan kebaikan, bahagia enggak? Habis sholat bahagia enggak? Selesai baca Quran bahagia enggak? Selesai infak sedekah bahagia enggak? Pulang dari pengajian bahagia enggak? Kalau enggak ada ketenangan, nah itu jangan-jangan ada virus riya.
Mestinya selesai ibadah kita tenang, kita bahagia, kita sakinah. Ini pengantar kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah lindungi hati kita semuanya dari penyesatan-penyesatan musuh Allah dan musuh kita, sehingga kita terus berikhtiar berlindung kepada Allah pun, karena arah atas itu maksudnya kita berlindung kepada Allah. Nggak bisa kita melawannya kalau kita nggak berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Selalu kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kalau jaga semuanya, diri kita, hati kita, dan amal-amal kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengantarnya, Bunda. Ada yang mau di-sharing? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada. Ya, mic-nya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengetuk pintu Allah dengan cara yang paling sederhana, dan cara menghilangkan ria yang tidak kita sadari, serta bagaimana kita menjalankan ikhlas yang sebenarnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengetuk pintu Allah dari banyak pintu yang dimiliki. Seutama-utama pintu yang kita bentuk adalah pintu ampunan atau pintu magfirah. Di situ ada dua Allah menyebut namanya. Satu Ghafar, yang kedua Ghafur. Ghafar dan Ghafur. Ghafar itu buat dosa-dosa kecil, Ghafur itu buat dosa-dosa besar. Dua-duanya kita ketuk. Pertanyaannya, kita punya dosa kecil nggak? Punya. Dosa besar? Punya. Maka kita ketuk semuanya. Gimana caranya? Nomor satu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mengetuk pintu Allah yang pertama kita taubat nasuha. Banyak istighfar. Nah, istighfar yang kita ucapkan itu mengetuk pintu, Bun. Mengetuk pintu ampunan. Astagfirullah, atau astagfirullahalazim, atau astagfirullahalazim wa atubu ilai, atau mau sayyidul istighfar boleh. Istighfarnya Nabi Yunus boleh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Atau mau istighfarnya Nabi Musa, Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Atau istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfarnya Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau istighfarnya Abu Bakar Siddiq, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Atau istighfarnya Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Sifat kita ketok pintunya dengan istighfar. Di jalan istighfar, sambil duduk, sambil diri, ketika di rumah sedang beraktivitas atau kita sedang duduk biasa, kita berzikir dengan istighfar. Ketuk terus pintu ampunan itu, insyaallah. Kemudian yang kedua tentang ria dan ikhlas. Ikhlas ria ini pun nggak bisa simsalabim dia. Ya, dia berproses. Jadi nggak apa-apa, jalani aja prosesnya. Tugas utama kita itu ikhtiar. Hasil akhir nanti Allah yang menetapkan. Jangan kita yang menentukan hasil akhir. Minimal ketika kita sadar sekarang, oh ini kok jadi ria, buru-buru istighfar. Buru-buru istighfar. Kok ini jadi ria ya? Buru-buru istighfar. Nanti kalau kita sering muhasabah begitu, kita mulai itu akan menjaga. Enggak nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah tuh buru-buru tuh. Astagfirullahaladzim, ampuni Allah. Jangan sampai ini jadi ria apa yang aku lakukan. Jangan sampai perbuatanku menjadi ria. Ayo aja terus. Dan itu pakai proses. Enggak langsung, tapi kita harus ikuti ikhtiarnya. Kalau kita enggak ikhtiar, ya sudah, nanti dimainkan hati kita oleh iblis itu. Dan ini nggak bisa orang lain, Bu.
Harus diri kita sendiri. Karena orang lain kan nggak tahu suara hati kita kayak apa. Yang tahu kan kita suara hati itu. Ya, ibda bin nafsika. Jadi itu tentang riya dan ikhlas. Ada lagi, Bunda? Ada, silakan, Bun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. tanya Pak Ustadz, kalau sholat witir itu yang terbaik waktunya kapan? Karena saya melihat kakak saya suka sholat witir itu Sebelum tidur. kalau saya Sebelum. bisa. Baik. Saya sholat witir yang kedua, kan kalau kita menilai suami saya kan, kayaknya suami saya sih paling baik di antara semua gitu, dari suami-suami orang ya salah suami saya. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Saya misalnya menganggap cucu saya yang terbaik antara orang lain. Ya. Alhamdulillah. Itu boleh enggak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, sholat witir. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, bagaimana amalan witirmu? Apa jawab Abu Bakar? Aku tidak pernah meninggalkan witir sebelum tidur ya Rasulullah. Lihat kalimat Abu Bakar. Aku tidak meninggalkan witir sebelum tidur. Apa kata Rasul? Abu Bakar ini orangnya hati-hati sekali. Khawatir kalau malam gak bangun tahajud, maka dijaga di awal dengan witir sebelum tidur. Bukan habis sholat isya, Bun, tapi sebelum tidur bahasanya. Beda ya? Habis sholat isya dengan sebelum tidur itu gak sama. Kadang-kadang sholat isyanya di awal waktu, tapi tidurnya ntar udah jam 9. Sebelum tidur itulah witirnya itu. Iya, ini yang diamalkan oleh kebanyakan orang. Kalau merujuk kepada hadis itu, sebelum tidur witir. Kata Nabi kepada Abu Bakar, gimana Abu Bakar? Aku tidak pernah meninggalkan witir sebelum tidur karena aku menjaga-jaga. Khawatir nggak bangun tahajud. Kata Rasul apa? Abu Bakar ini orangnya hati-hati sekali. Yang kedua, Umar bin Khattab. Gimana kamu Umar, kata Rasul? Apa jawab Umar? Aku tidak mengerjakan witir sebelum tidur. Aku yakin Allah bangunkan aku di sepertiga malam. Jadi witirku nanti sepertiga malam. Apa kata Rasul? Umar ini orangnya kuat. Jadi witir itu sebelum tidur bagus. Di sepertiga malam juga oke. Gak apa-apa, Bun. Yang kedua, kalau ibu mengatakan suamiku yang terbaik, apa kata Rasulullah? Khairukum min ahli wa khairukum min ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan keluargamu, dan aku orang yang paling baik dengan keluargaku, kata Rasul. Kalau seorang istri mengatakan suami yang paling baik, ya memang harus begitu. Tapi barometer kebaikannya itu apa? Kalau barometer kebaikannya itu syariatnya Allah, beres, aman kita. Karena apa? Baik menurut kita, belum tentu benar menurut Allah dan Rasul. Oh, cucu kita yang paling baik. Iyalah, kita memang begitu sayang kepada cucu, segala-galanya sayang banget. Bahkan anak kalah sayangnya dengan cucu. Tapi barometernya kita bawa kepada ranah syariat. Yaitu apa? Kesolehan. Sambil terus kita mendampingi cucu-cucu kita. Anak-anak kita, doain saya Bu biar punya cucu. Saya belum punya cucu. Anak saya menikah sudah 2, tapi cucunya belum alokasi. Jadi ngomongin cucu, jadi saya pengen cucu. Cukup ya Bunda? Ada lagi, satu lagi Pak Ji. Ustaz tadi bisa sampaikan tadi masalah dia ini. Seperti batu licin tadi yang hujan berarti sia-sia ya Ustaz. Apalagi melukis di atas air. Tuh. Nah, apakah ketika habisnya atau hancurnya amal soleh kita itu semua terdiri atau yang baru saja yang kita riakan gitu Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak diterima Allah itu ya amal yang kita riak saja.
Kalau yang kita tidak ria mah ya diterima Allah. Tapi ketika ada amal yang kita ria, kemarin-kemarin nih, itu jangan-jangan sedekah itu ria tuh. Jangan-jangan infak waktu itu ria. Tapi sekarang kita sadarnya, kita istighfar, rapi itu. Kita istighfar. Ya Allah ampun itu, kemarin ada ria. Nah itu Masya Allah. Ini maksudnya ronsen, muhasabah, di situ kita dapatnya. Tapi kalau sampai kita tidak minta ampun karena merasa sudah berbuat ria dan terbawa itu nanti ke akhirat, itu yang kemudian nggak ada solusinya. Ya ria saja, seperti batu licin. Tapi kalau sekarang, jangan-jangan kemarin amalku itu ria. Ya Allah, ampuni aku. Aku lalai itu hatiku. Muncul tuh rasa ria, ampuni ya Allah. Allahnya ampunimu. Allahnya maha pengampun. Tapi orang ria itu susah istighfarnya. Karena ngerasa tidak bermaksiat. Ngerasa udah baik, udah ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Insya Allah kita banyakin istighfar sambil kemudian kita mengusap-usap nih. Saya belajar ini panjang, Bu. Sebulan gak cukup, setahun belum selesai. Saya belajar bab ini. 2 tahun baru mulai dapat nangkap, ya Allah. Pernah suatu kejadian, ini saya ada undangan kajian. Baru pertama kali diundang. Panitia yang mengundang itu, dialognya panjang. Sebelum mengundang dari panitia itu. Dialog panjang itu ada sesuatu dalam tanda petik gitu ya. Membuat ria di sini saya. Awalnya saya nggak sadarkan itu ada ria, sudah berjalan saja. Kemudian muncul hasrat gitu. Astagfirullahaladzim. Kok saya ria ya? Ini kalau saya melangkah, saya pulang nggak dapat apa-apa nih. Gitu. Tapi janjinya panitia itu dapat apa-apa gitu. Tapi kalau saya paksakan, saya nggak dapat apa-apa nih. Saya batalkan, saya dimarahin oleh panitia. Marah panitia. Saya batalkan mendadak. Gara-gara saya lagi belajar bab ini. Kalau saya berangkat itu riaknya nggak hilang-hilang. Di sini ini riaknya kuat banget. Itu. Riaknya karena sebab penawaran panitia. Kalau saya paksakan dapat saya riaknya itu. Pulang nggak dapat apa-apa saya. Saya lagi belajar, pas lagi belajar. Begitu saya batalkan, panitia kecewa. Kecewa banget kepada saya. Marah dia. Saya udah tuding-tuding. Tidak profesional segala macam. Dan saya nggak ucapkan sebabnya apa. Saya nggak bisa katakan itu. Karena saya lagi belajar ini. Lagi belajar bab ini. Saya katakan makanya proses ini. Nggak bisa simsalabim. Pulang ngaji langsung semuanya jadi orang-orang yang ikhlas. Ya enggak juga. Ada proses dulu gitu. Kalau simsalabim langsung ntar pulang bebas dari ria. Ya kita terlalu sombong nanti ya. Jadi mudah-mudahan kita ikhtiar saja. Hasil akhir biar Allah yang menentukan. Yakin kita banyak istighfar. Yang kemarin-kemarin ada ria. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebelum kita bubar dari masjid ini, terlebih dahulu Allah turunkan ampunan buat kita semua. Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Allah turunkan hidayah buat kita semua. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan doa ya. Kita khususkan deh doa kita buat bangsa ini ya. Buat negeri kita, Indonesia tercinta ini. Negeri yang mayoritas penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia ini. Kita mohon kepada Allah, semuanya diberikan hidayah oleh Allah. Para pemimpinnya diberikan hidayah, para penguasa diberikan hidayah, para pengambil kebijakan diberikan hidayah, polisinya diberikan hidayah, TNI-nya diberikan hidayah, para wakil rakyatnya diberikan hidayah, dan semua rakyatnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke depan, bangsa ini menjadi lebih baik karena Allah ridho kepada kita. Agar menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma yassir umurana umura dunya wad din Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.